Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yahtar. Ahmaduhu subhanahul wahidul azizul ghaffar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul muttaqin wa qudwatul abrar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Amma ba'du, fa ya ihwatal islam, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Al-qail fi muhkam kitabih, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kami berdiri di depan panjenengan semua mengawali khutbah Idul Adha yang penuh keberkahan. Kami berwasiat, usikum binafsi, berwasiat untuk diri kita sendiri, untuk kami sendiri, dan untuk para hadirin yang hadir melakukan sholat Id pada pagi ini, agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah sebuah tujuan yang utama sebagai umat Islam, sebagai kita dalam memeluk agama Islam. Karena dengan ketakwaan, keberkahan dan rahmat ampunan Allah akan turunkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya sejatinya adalah sebuah hari besar, sebuah momentum, sebuah perayaan yang sangat luar biasa, di mana semangat sosial sama-sama kita tanamkan. Kita sebagai umat manusia, keberagaman hidup di tengah-tengah kita, berbeda pendapat, berbeda suku, berbeda golongan, terus terjadi di antara kita. Kita hidup dimanapun, perbedaan pendapat, perbedaan suku, bahasa terjadi di tengah-tengah kita. Ketika pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, kita sama-sama diwajibkan bagi yang mampu untuk melaksanakan zakat fitrah. Begitu pula ketika Hari Raya Idul Adha, bagi siapapun yang mampu kita diwajibkan untuk berkurban. Berkurban apapun, sapi, kambing, dan hewan-hewan yang memang diperbolehkan untuk dibuat kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini apa artinya? Artinya adalah semangat sosial memang ditanamkan oleh agama kita, agama Islam yang dirahmati Allah, agama Islam yang insya Allah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, tatkala kita melakukan zakat fitrah, tatkala kita melakukan berkurban pada hari ini, kita bagikan kepada fakir miskin, kita bagikan kepada tetangga, kita bagikan kepada sanak famili dan lain sebagainya. Semangat kebersamaan memang diajarkan oleh agama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Engkau diciptakan sebagai laki-laki, engkau diciptakan sebagai perempuan, engkau diciptakan berbagai suku, ras, bahasa dan budaya. Untuk apa tujuannya? Lita'arafu, agar saling mengenal satu lainnya, agar saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum, karena paling mulianya di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Bukankah kemarin tatkala tanggal 9 Dzulhijjah, padang Arafah di Mekah sana, orang-orang sama melaksanakan wukuf di Arafah. Yang berhaji melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal itu kemarin.
tidak memandang telah yang kaya, yang miskin, yang Madura, yang Jawa, dari berbagai mancanegara di seluruh belahan dunia, dari Eropa, Amerika, Afrika, dan seterusnya. Kita kumpul satu kesatuan dengan seragam yang sama, semangat mencari ridho Allah, semangat mencari agar terus mendekatkan diri menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukankah orang yang bertakwa adalah tujuan kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa kriteria agar orang bisa dicap, bisa distempel oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa diidentikan juga sebagai orang yang soleh. Orang yang soleh, siapa orang soleh itu? Orang soleh disebutkan oleh sebagian ulama. Siapakah orang soleh itu? Orang soleh adalah man sholuha li nafsihi wa li ghairihi. Orang soleh adalah orang yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, melakukan perintah yang sudah diwajibkan, dan juga bertanggung jawab terhadap lingkungan masing-masing, kepada keluarga, kepada sanak famili, kepada tetangga, dan seterusnya dan seterusnya. Ada misalnya kasus orang soleh kepada dirinya sendiri, sudah melakukan ibadah semaksimal mungkin, sudah baik kepada dirinya sendiri, tetapi dia tidak respon, tidak respect kepada sanak famili yang sedang kesulitan. Inilah bukan tujuan agama. Inilah tidak dikatakan soleh, tidak sesederhana itu. Misalnya ada orang patra, kemudian tidak pernah turun dari masjid misalnya, sehari semalam ngaji Al-Quran, sholat sunnah dan seterusnya, tetapi istrinya tidak dinafkahi, anaknya tidak dinafkahi, tetangganya mempunyai kesulitan, tidak menolong, tidak mengulurkan tangannya. Ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Keseimbangan di dalam menjalani kehidupan sehingga kita diputuskan menjadi orang soleh adalah berbuat baik kepada diri kita sendiri, juga tidak lupa kepada sosial lingkungan kita juga kita maksimalkan. Semangat Idul Adha, semangat Idul Fitri, bagi siapapun yang berkurban, yang mampu, dibagikan kepada sanak famili, berbagi rezeki, berbagi semacamnya, saling membantu satu dengan yang lainnya. Semangat Idul Fitri, tatkala kita mempunyai kewajiban melaksanakan zakat fitrah, kita bagikan kepada sanak famili, tetangga yang kekurangan makan, yang tidak mampu, dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha mengalami perjalanan yang sangat panjang. Terjadinya penyembelihan hewan kurban yang disyariatkan mulai Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarah ini sangat luar biasa, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Fasholli li rabbika wanhar. Ketika kami kutip barusan, fasholli, maka engkau sholatlah li rabbika, kepada Tuhan, wanhar, dan nyembelihlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini apa? Kami juga mengutip dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kemudian di dalam ayat lain juga ditegaskan, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, berbagi kepada sesama, kepada tetangga dan famili, semuanya mari kita niatkan ibtigha'a wajhillah, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Kemudian Rasulullah juga pernah menyinggung, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa membebaskan sanak familinya, saudaranya, tetangganya dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita renungkan bersama-sama. Kehidupan sosial mengajarkan pentingnya kebersamaan, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kemudian kalau kita mengaca dalam kasus dialog antara Nabi Ibrahim dengan putranya, tatkala Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra tercintanya,
Apa yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran? Inna hadza lahwal bala'ul mubin wa fadaina bidzikrin adzim. Ini adalah ujian nyata bagi Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian disuruh nyembelih anak kesayangannya yakni Nabi Ismail alaihissalam. Apa tujuannya? Tujuannya semata-mata awalnya ialah agar peduli kepada sosial, disembelih sebagai lambang bahwa anak keluarga sebenarnya bukan siapa-siapa. Yang siapa-siapa adalah tetangga kita, adalah sekitar kita, adalah masyarakat kita, adalah sosial kita. Ada orang kemudian mengorbankan sosial demi kepentingan pribadi. Ini kepentingan pribadi suruh hilangkan oleh Allah demi kepentingan sosial. Kebersamaan mari kita tanamkan dari semangat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala. Akhirnya kita berdoa semoga Allah menghindarkan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia dengan keberagaman suku, budaya, ras terus bersatu dengan penuh kesatuan, terus mempertahankan kebinekaannya, tetap Bhinneka Tunggal Ika, tetap Bhinneka Tunggal Ika, tetap Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasilanya yang luar biasa, mewujudkan satu kesatuan demi satu tujuan, satu jua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa semoga Allah menghindarkan negara kita secara khusus dan seluruh negeri di belahan dunia secara umum dari segala bala, musibah, wabah, melambungnya harga kenaikan dan krisis ekonomi, krisis dimensional, kemungkaran, keburukan, kekejian, berbagai kesulitan dan kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهاد والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاقما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحماء واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شماتنا وبدل الخير للناس دأبنا. اللهم أرنا السعادة على وطننا يا Allah. Berkahilah negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Jadikanlah kami keluarga yang penuh keberkahan, yang selalu mendapatkan rahmat darimu dan ampunan darimu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur,
syukur. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu mendapatkan pertolongan, perlindungan dari-Mu ya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya, dari wabah dan kesusahan dan kesulitan ya Allah. Wansuril bahjata fi buyutina wahfadna fi ahlina warhamina wa akrimna bi karamika fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wa ladhikrullahi akbar. Ihsa'id wa kullu 'am wa antum bi khair minal 'aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.